Barengan sama Oracle Card Indonesia, teman-teman, readingan kali ini buat kalian semua teman-teman Aquarius. Ya, Aquarius di mana? Aquarius. Semoga ya ini bisa dikisi-kisi buat kalian untuk menghadapi bulan April ini. Kira-kira siapa sih yang bakalan hadir atau bakalan muncul dalam kehidupan kamu ya di bulan April ini? Bulan yang katanya orang itu bulan 4 ya, bulan nggak bagus lah atau apalah gitu kan. Tapi 4 sendiri kalau buat aku itu adalah sisi stabil ya, atau kestabilan teman-teman. Semoga juga stabil juga ya hidup kamu dan berkembang ke arah yang jauh lebih baik ya. Alright teman-teman, 5 sosok yang bakalan hadir atau 5 sosok yang bakalan muncul dalam kehidupan kamu di bulan April ini buat kalian semua teman-teman Aquarius. So you guys ya Aquarius ataupun teman-teman yang cross watchernya Aquarius atau yang kepo-kepo tentang Aquarius ya, silahkan mendekatlah kemari, ya seperti itu. Nah ya yang belum pada subscribe di channel ini Oracle Card Indonesia, yuk segera mari subscribe ya. Dan juga di channel lainnya dari Oracle Card Indonesia, ada Oracle Card Indonesia Soul Story dan juga ada Oracle Card Indonesia Sound Healing. Dimana buat kalian semua yang kepingin banget berubah ke arah yang jauh lebih baik tapi masih bingung caranya kayak gimana, kalian boleh lihat-lihat ke Sound Healing teman-teman ya. Jadi pilih yang memang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan ya. Dan prefer yang dengerin jangan pada saat menyetir teman-teman, oke ya. Dan juga buat teman-teman semua yang mau private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia, kalian boleh kontak ke email ada di oraclecardindonesia@gmail.com ya. Term and condition berlaku teman-teman ya. Dan juga ada nomor WhatsApp yang tertera atau aku sertakan di bio-nya Oracle Card Indonesia, kalian tinggal klik aja, atau di deskripsi di masing-masing videonya Oracle Card Indonesia. Alright teman-teman ya, rasanya cukup lengkap. Dan kalaupun kalian ketinggalan dan sebagainya, kalian boleh lihat di playlist ataupun kalian boleh lihat di bio ya. Semua informasi itu ada di sana. Oke, yuk baca ya Aquarius ya. Still di channel Oracle Card Indonesia aja. Remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So replay with a beautiful word for you. Kita lihat yuk 5 sosok ini siapa aja ya. Sosok yang pertama untukku dan tak ku lepas, jadi ku terjana. Wah, kedatangannya dia kalau misalkan dibilang bahwa niat yang positif apa enggak ya. Jadi ada manipulasi di sini teman-teman, yang kayak datang itu ada misinya, datang itu ada motifnya ya, datang itu ada yang namanya mau cari perkara nih sama kamu ya. Sehingga tapi untungnya gitu kan, untungnya hidup terus berjalan ya. Untungnya kamu tuh kerasa gitu loh, berasa banget kalau misalkan dia tuh punya keinginan buruk gitu kan ya, untuk membuat kamu itu kayak emosi dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya mungkin enggak ya, tapi manipulasinya dia itu keterlaluan banget gitu. Tapi untungnya kamu kerasa dan tidak terpancing ya. Jadi jangan sampai teman-teman, kadang-kadang orang bilang kamu jangan bilang-bilang ya gitu ya, kamu jangan bilang-bilang sama isi ini ya, ternyata dia yang bilang sendiri tapi nanti di atas tamakan kita. Nah hati-hati teman-teman ya sama orang yang modelannya kayak begini. Dan potensinya yang datang ini ya kayak begitu ya. Jadi hati-hati banget ya. Ada sionya sio naga ya, atau Aries ya, atau zodiaknya Aries teman-teman, atau sio naga ya. Orangnya kayak apa? Orangnya tuh kaku ya, kaku, agresif, tegas, suka seenaknya dia sendiri, gengsi banget buat minta maaf teman-teman. Jadi dia selalu merasa bahwa dirinya itu benar ya. Ini memang orang agak arogan ya. Jadi agak susah memang kalau misalkan ngomong sama orang kayak begini, karena dia selalu merasa bahwa dirinya dia tuh benar gitu, yang lainnya mah ngontrak aja gitu, salah gitu loh teman-teman ya. Seperti itu. Sosok pemimpin yang oke, cuman memang keotoriterannya dia itu kadang-kadang bikin masalah gitu.
Nah, yang orang nggak tahu ya, mungkin dibalik sifat kerasnya dia, sifat yang luar biasanya kayak begitu ya, ajaib gitu loh teman-teman ya. Itu pernah ada masa-masa dimana traumanya dia sangat berat sekali dan memang agak susah dimengerti karena memang dia tidak pernah yang namanya bisa membuka diri ke orang-orang sekitarnya, kecuali memang dia niat gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya teman-teman, untuk apa sih yang sebaiknya mesti dilakukan sama kamu ya. Jangan terpengaruh, yang penting yang pertama gitu kan, dan sadari satu hal bahwa apapun yang dia katakan, apapun yang dia ucapkan ya, as long as itu tidak berkaitan dengan kamu. Tapi kalaupun berkaitan teman-teman ya, lihat dulu yang nyata, lihat dulu yang sebenar-benarnya oke apa enggak sih gitu loh ya, bener apa enggak sih. Jangan langsung ditelan gitu mentah-mentah, karena ini manipulatif banget orangnya. Dan gak usah takut gitu, gak usah takut, kamu jauh lebih kuat daripada apa yang kamu pikirkan. Tapi ya, sekali lagi, kekuatan itu bukan caranya kamu defense atau bertahan, tidak ya, but how to respond with apa sih, kayak bijaksana gitu ya, with wise teman-teman. Jadi kayak jangan terpancing gitu, karena kadang-kadang orang datang kelihatannya baik ya, kamunya terpancing terus akhirnya cerita semua hal-hal yang mungkin gak perlu untuk diceritakan, sedangkan mungkin nanti jual omongan lagi ya kayak gini ke orang lain. Nah, itu jangan sih teman-teman ya, aduh miris kalau kayak begini mah ya. Oke, ini yang pertama. Sekarang kita akan melihat untuk kamu ya, sosok yang kedua seperti apa. Sosok yang kedua adalah orang dari masa lalu teman-teman. Orang dari masa lalu yang datang kembali atau hadir kembali, atau kamu ketemu lagi. Tapi ini akan sesaat ya. Sesaat itu dalam artian ketemu sebentar kayak gitu loh. Tapi kok di masa lama ya gitu ya. Ini mantan gak sih? Tapi belum tentu mantan juga teman-teman ya. Mungkin pernah ada cerita-cerita bersama dengan seseorang di masa lalu yang ketemu lagi gitu kan ya, terus ngobrol terus apa, tapi ya udah gitu ya, ya udah aja, kalau udah pulang ya udah pulang gitu, nggak kebawa atau nggak kebaperan sampai mana-mana ya, seperti itu. Lalu Gemini atau Virgo, sionya bisa jadi sio kuda atau sio ayam teman-teman. Orangnya menarik ya, orangnya cukup menarik, kreatif, nggak bisa diem ya, segala-gala itu kayak kayak dikerjain teman-teman ya, tapi bosenan dia. That's why mungkin gampang kepengaruh ya orangnya, dan gampang banget yang namanya jatuh cinta gitu, atau gampang suka ya, tapi juga gampang hilang gitu loh sukanya gitu, karena memang dia orangnya cukup variatif ya. Jadi kalau misalkan cuman hal-hal gitu aja atau pasangan yang gitu-gitu aja, dia beneran bakalan bosan banget teman-teman ya, seperti itu. Nah, apa yang mesti kamu lakukan kalau misalkan dia hadir atau dia datang teman-teman ya? Yang lalu ya udah berlalu gitu loh, yang saat ini ya udah saat ini aja. Jadi ketemu bukan berarti kamu harus tukeran kontak nomor dan kalian saling teleponan lagi, nggak harus teman-teman ya. Tapi ketemu lagi siapa tahu ya bisa menjalin silaturahmi, melepaskan dendam, melepaskan ketidaksukaan ya dari sesuatu hal yang mungkin sudah terjadi lama dan udah lama gitu loh ya. Kadang-kadang tuh yang lama dibawa-bawa ke sekarang malah jadi berantem ya. Menarik ya, sangat menarik. Jadi penampilannya cukup menarik, that's why mungkin orang lain juga banyak yang suka ya, teman-teman yang suka juga banyak, yang ngajar juga banyak. Tapi kalau nantinya kenal sama kepribadiannya dan lain-lain sebagainya, mungkin buat temen jauh lebih oke. Tapi kalau misalkan buat pasangan dan lain-lain sebagainya, mungkin sebaiknya kamu pikirkan ulang teman-teman ya. Oke, ini yang kedua. Sekarang kita akan menuju yang ketiga. Yang ketiga ada The Protector. Mungkin saja ini adalah seseorang yang pelindungnya kamu ya, pelindungnya kamu. Nah, siapakah pelindungnya kamu? Pelindungan kamu dalam hal-hal yang kaitannya dengan pendidikan, pekerjaan, karir, dan lain-lain sebagainya teman-teman ya. Tapi juga ada potensi-potensi toxic relation juga ada ya, seperti itu. Dan orangnya Sagittarius ya, atau sionya bisa jadi sio tikus teman-teman ya. Orangnya pinter, smart, wawasannya juga cukup luas ya, cukup oke lah gitu ya, cukup oke gitu. Dan ini orang yang pinter banget memahamin perasaannya orang lain ya, tapi memang
memang dia sendiri sering kali kesepian dalam hidupnya dia, seperti itu tapi pinter sih ya, smart, wawasannya luas. Seneng deh ya kalau misalkan kita tuh temen atau deket dengan orang yang memang wawasannya luas, jadi diajak ngomong tuh nyambung temen-temen ya. Kebayang kalau misalkan dia sama kamu cuma lihat-lihatan doang, cuma I U E O D I ya, cuman mau berkata apa juga bingung, mau ngapain aja juga bingung ya, dan dia nggak pernah yang namanya kehabisan bahan sama sekali teman-teman ya, seperti itu. Nah kalau dia datang atau dia hadir, apa yang sebaiknya kamu lakukan? Ya dinikmati teman-teman ya, belajar dari dia, belajar untuk jauh lebih apa adanya ya, karena memang dia tuh pengalamannya jauh lebih banyak, jadi ya nggak ada salahnya sih ya belajar dari orang-orang yang sudah punya pengalaman lebih banyak lagi, walaupun mungkin usianya jauh lebih muda daripada kamu gitu. Kalau udah lebih tua kan ya wajar lah ya, namanya juga pengalamannya juga jauh lebih banyak. Tapi kalau misalkan lebih muda gitu kan, apalagi kalau zaman now ya, anak-anak muda gitu, mereka jauh lebih kayak update ya, pengetahuan dan lain-lain sebagainya. Tapi ya untuk practicing dan sebagainya mungkin gengnya habis sebelum Gen Z milenial ya milenial ya, mungkin banyak prakteknya ya jadi kayak secara tough gitu loh teman-teman ya, seperti itu. Oke, right, kita lihat yang selanjutnya, yang keempat ya teman-teman. Yang keempat ini udah tiga ya. Yang keempat ada cerita orang yang single fighter ya, selalu melakukan segala sesuatunya sendiri ya kan. Terus abis gitu ini orang yang agak susah disentuh sama orang lain teman-teman. Karena apa? Karena dia tuh punya dunianya dia sendiri ya. Ini orang cukup keras, nekat banget, dan kalau misalkan dia masih belum dapat apa yang dia kepingin ya teman-teman, dia akan terus mengejar ya, tanpa peduli apa-apa teman-teman ya. Dan ini orang yang cuman yang bisa hanya memikirkan tentang keuntungan apa yang aku bisa dapat ya, keuntungan apa yang bisa aku dapat dengan berteman sama dia. Nah hal kayak begitu nih orangnya memang agak-agak ajaib ya guys ya. Seperti itu. Nah kita lihat ada Capricorn atau sionya bisa jadi sio kerbau. Wah, sio kerbau teman-teman ya, seperti itu. Lalu kalau kita lihat orangnya pekerja keras, cuman yaitu dia ya agak-agak menghalalkan segala macam cara sih teman-teman ya, seperti itu. Semoga enggak ya, semoga enggak. Dan kita lihat ya apa yang sebaiknya mesti dilakukan kalau misalkan dia datang atau dia hadir di bulan ini. Jangan gampang terpengaruh dengan apa yang diucapkan teman-teman ya, apalagi kalau misalkan dia ngajakin seneng-seneng atau ngajakin hal-hal yang kayak di luar dari diri gitu kan ya jangan gampang terpengaruh ya. Jadi diri kamu sendiri apa adanya, dan perjuangkan apa yang memang menurut kamu tuh sesuatu hal yang benar gitu. Jadi don't back down, itu adalah hal yang kayak mantepin deh dirimu sendiri gitu ya. Ini yang keempat. Sekarang kita bakal lihat yang kelima. Yang kelima ada the V of Joy. Ini orangnya ya teman-teman gitu kan ya, dan ngumpul dalam artian ketemu ngumpul dan ketemu ya oke lah. Kalau di depan kamu tuh ngomonginnya baik-baik teman-teman, tapi kalau di belakang kamu enggak ya. Jadi dia cerita bahwa ada teman-teman yang ngomongin kamu tuh di belakang tuh kurang baik lah dan bla 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 bla, tapi sama orang lain nanti dia juga kayak gitu. Ini double agent gak sih ya orang kayak begini? Ya tapi ketemunya sama kamu nih positif aja sih, ketawa-ketawa aja gitu ya, walaupun mungkin agak jijik ya teman-teman ya, seperti itu. Oke, Capricorn atau sio kerbau lagi Capricorn teman-teman ya, dan orangnya realistis ya, orangnya cukup realistis, kaku, straight sama aturan ya, sama rule teman-teman. Jadi kalau udah AA, kalau udah BB. Tapi kalau untuk masalah-masalah yang kayak dengan pekerjaan teman-teman ya oke lah, dia bisa yang namanya diberikan tanggung jawab tuh bisa gitu ya.
Oke, kalau misalkan dia datang atau dia hadir ya, apa yang sebaiknya sih dilakukan sama kamu? Nggak usah khawatir ya, everything is going to be fine teman-teman, as long as kamu tidak melakukan apa-apa dan kayak gimana-gimana, nggak ada yang namanya perlu ditakutin sih. Orang boleh bicara tentang kita tuh yang jelek-jelek tuh boleh banget teman-teman ya. Kenapa? Karena ya begitulah manusia. Tapi ya jangan terpancing atau terprovokasi dengan kayak dijelek-jelekin apa dan sebagainya. Si itu tuh kemarin aku pas ketemu tuh dia bilang gini loh tentang kamu dan apa-apa. Oh iya gitu, udah cukup disenyumin aja gitu. Seperti itu. Jadi tergantung sama respon kamu sih ya kalau misalkan ini. Oke, teman-teman, ini bacaan buat kamu teman-teman Aquarius di bulan April ini. Semoga yang datang yang baik ya. Dan kalaupun mereka kurang baik secara niatan, teman-teman tetap direspon dengan baik dan tetap yang namanya bisa hargai diri kamu sendiri, menghargai perasaan kamu. Oke, baik bukan berarti kamu diam aja kalau dia apa-apain, tapi juga jangan juga sesuatu hal itu terlalu arogan penyelesaiannya. Alright, kita jumpa lagi ya next month ya dengan orang-orang atau sosok yang jauh lebih menarik atau yang punya niatan jauh lebih baik ya. Sebelum kita mengharapkan itu, mari kita berubah ke arah yang jauh lebih baik juga ya. Oke, Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Soul Story dan atau Oracle Card Indonesia Sound Healing. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great month. Bye bye.